Kalau boleh dengan kembali bercerita, sebenarnya awal-awalnya itu gimana sakitnya beliau itu? Sadarnya stroke engkau hujatin jenengan teng TikTok nih. Ya, saya yakin beliau sakit ini bukan karena saya, tapi ya mungkin ini ujian dari Allah. Jadi untuk menghilangkan dosa itu terkadang kita dikasih penyakit supaya kita itu bisa beristighfar, bisa sadar. Sudah dibawa ke rumah sakit ya? Kata dokter gimana itu? Penyakitnya namanya stroke niku. Tapi penyakit stroke kok perutnya nyelot membengkak. Ini aja nanti biar dijemput Kang Pandawa. Jadi nanti biar salah satu santri saya biar kesini bawa mobil, ya kan? Terus nanti biar dibawa ke pondok pakai mobil saya aja gratis. Yuk saya lihat dulu ya. Izin ya. Nah, lihat yang sakit ya. Kok perutnya ya? Tambah membesar gini ya? Besar ya. Yang sabar nggih. Ini kok bau ya? Ini kok bau ya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welas Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Selalu tumbuhkan mahabbah di dalam hati kita, selalu amalkan sholawat supaya hidup kita nikmat, amalkan sholawat supaya hidup kita selamat, dan selalu amalkan sholawat supaya nyambung dengan pusat. Kalau nyambung dengan pusat, hidup kita akan tenang, hati kita tentram, dan hidup kita bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku semuanya, malam ini saya mau silaturahmi ke salah satu warga yang katanya sakit, dan beliau mengatakan katanya sering menghujat saya di TikTok, di komentar-komentar gitulah. Tapi sebenarnya saya itu bukan siapa-siapa dan saya nggak merasa kalau saya itu mau malati atau apa, enggak. Saya itu nggak malati, enggak. Tapi ya intinya karena beliau, pihak keluarganya mengatakan beliau sakit karena sering menghujat saya, ya itu Allah alam bisawab. Yang penting kita nggak pernah dendam, karena saya senang ketika saya dihina, karena dengan dihina saya bisa merasakan betapa sakitnya dihina dan saya tidak akan pernah menghina orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersyukur kepada Allah, selalu pegang teguh kepada tela Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Ho'ah tenan. Ikuti saya ke rumah salah satu warga. Ho'ah tenan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala
Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, ini rumahnya, rumah warga yang katanya sakit, guys. Ini rumahnya. Assalamualaikum. Orangnya mungkin sudah istirahat ya. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah sehat nggih. Barakallah. Khabar suwun. Pripun keadaane? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ganteng ya sekarang. Tambah berwibawa. Masya Allah. Mohon maaf, saya boleh masuk? Oke, matur suwun. Mohon maaf saya datangnya malam-malam ini. Siap. Masya Allah. Oke. Pertama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama, saya mohon maaf, saya datang ke sini malam-malam, mungkin mengganggu waktu istirahatnya panjenengan. Yang kedua, saya datang ke sini mau niat silaturahmi, menyambungkan tali persaudaraan di antara kita. Dan yang ketiga, saya ada tujuannya karena saya kan dengar kabar, ya kan, jenengan juga sudah memberitahu saya kalau pihak keluarganya jenengan itu kan sakit, ya seperti itu, sakit stroke kan gitu ya. Jadi saya kembali datang ke sini itu intinya ingin mendoakan beliau supaya beliau sehat kayak gitu, karena saya tidak punya dendam sama sekali gitu. Kalau boleh jenengan kembali bercerita sebenarnya awal-awalnya itu gimana gitu sakitnya beliau itu. Saderenge stroke kau ngujatin jenengan teng TikTok niku. Sebelum stroke itu ngujatin saya di TikTok. Ya sebenarnya sih saya itu dihina nggak apa-apa kan, memang saya itu hina, saya itu sehina-hinanya manusia itu saya. Nah, saya itu direndahkan nggak apa-apa, memang karena saya itu orang yang paling rendah itu, tidak masalah. Saya jujur senang sebenarnya kan kalau dihina itu, karena ketika dihina saya bisa merasakan betapa sakitnya dihina sehingga saya nggak akan menghina orang. Jujur saya itu bersyukur ketika saya itu dihina, karena saya bersyukur karena bukan saya yang menghina orang kayak gitu aja sebenarnya. Toh lebih baik kita yang dihina daripada kita itu yang menghina. Itu prinsip saya itu. Oke, sebelumnya juga saya mohon maaf. Saya yakin beliau sakit ini bukan karena saya, tapi ya mungkin ini ujian dari Allah. Jadi untuk menghilangkan dosa itu terkadang kita dikasih penyakit supaya kita itu bisa beristighfar, bisa sadar. Kata niku kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini jadi sakitnya ini sudah berapa lama ini ya? Sudah 1 bulan lebih. 1 bulan. Iya. 1 bulan loh. Sudah dibawa ke rumah sakit ya? Jambon. Kata dokter gimana itu? Penyakitnya namanya stroke niku. Tapi penyakit stroke kok perutnya nyelot membengkak. Kalau membengkak itu bisa jadi juga liver, Kang. Jadi liver, kalau penyakit liver itu setahu saya, kalau dokter sering bilang itu nggak ada penyakitnya itu maksudnya nggak ada obatnya gitu loh, karena livernya yang rusak itu biasanya keluar cairan, terus keluar cairan itu di luarnya usus sehingga nggak bisa kebuang, akhirnya perut itu membesar kayak gitu. Kadang untuk mengeluarkan itu dilubangi atau dioperasi kayak gitu.
ngoten niku. Nggih. Donga dinungo lah Kang. Oh iya, ngomong-ngomong ibunya di mana? Di belakang. Hmm, Nungguin ponakan. nungguin yang sakit itu. Iya. Kenapa nggak dibawa ke pondok saya aja? Nggak ada kendaraan, Gus. Walah. Nggak ada uang buat nyewa. Oh, nggak ada uang untuk. Oh ini. Assalamualaikum. Nggih, mohon maaf. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Lagi apa? Enggak, lagi di belakang itu lagi ngeliatin kasihan. Kenapa? BAB apa pipis apa gimana? Enggak, udah Udah. Itu gimana keadaannya sekarang itu? masih begitu aja, belum ada perubahan. Gitu gimana? Masih terbaring aja. Masih terbaring aja kayak gitu. Padahal udah dibawa ke dokter ya. Tapi belum ada perubahannya. Belum ada perubahan. Siap. Kenapa nggak dibawa ke pondok? Duh, malu juga ceritanya. Malu kenapa? Nggak ada itunya, nggak ada kendaraan buat ke sana. Kenapa nggak ngomong sama saya? Karena Gini aja, nanti biar dijemput Kang Pandawa. Jadi nanti biar salah satu santri saya biar kesini bawa mobil, ya kan? Terus nanti biar dibawa ke pondok pakai mobil saya aja, gratis, nggak dipungut biaya ndak, gitu. Ya. makanya kemarin juga bingung kalau dibawa gimana, dibawanya kan nggak ada mobil, terus memang nggak ada buat ongkosnya juga gitu. Tuh, makanya belum seperti bawa juga. Kalau ngomong kan enak, kalau ngomong itu enak. Nanti kalau ngomong sama saya kan nanti bisa pakai mobil saya aja itu. Alhamdulillah mobil saya ada, yang nganggur itu ada. Nanti biar dijemput ya nanti ya, dijemput sama Kang Pandawa, dibawa ke pondok ya. Soalnya ini berbicara tentang hati ya, bukan saya itu sakti atau hebat atau apa, enggak sih. Saya sama sekali nggak sakti, saya sama sekali nggak hebat. Jadi kalau ada orang yang bilang saya hebat, itu orang itu ada masalah dengan dirinya sendiri, ada sakit hatinya, ada kebenciannya. Sebab saya tidak pernah bilang kalau diri saya itu sakti. Ini berbicara tentang hati. Jadi hati itu nyambungnya dengan Allah, karena hati itu tempatnya Gusti. Jadi kalau orang memperbaiki hatinya itu akan mengenal Tuhannya, seperti itu. Nah, di dalam hati saya itu berkata bahwa obat dari keponakannya jenengan itu nanti saya kasih kunir, saya usarkan di tanah sambil baca Al-Fatihah, Alikaf, Falak, Anas. Terus nanti usaran tanah itu namanya sebagai kunir rapuh namanya. Nah, kunir yang disepuhkan ke tanah. Nanti usarannya di tanah itu diambil terus ditaruh di kepalanya. Nah, ketika ditaruh di kepalanya itu nanti beliaunya sambil kita sholawati, dikira ismudat Allah, nanti insya Allah nanti akan seperti keluar asap gitu, kayak keluarlah penyakit-penyakitnya itu, karena sarafnya itu ada yang pembuluh darah itu ada yang pecah kayak gitu. Jadi tersumbat lah kayak gitu aliran darah di kepalanya itu, sehingga kalau semuanya komputer itu CPU-nya itu rusak, mesinnya itu rusak kayak gitu, sehingga kalau mesinnya itu rusak akhirnya seluruh komponen di dalam tubuhnya itu nggak berfungsi gitu, karena semuanya terada dari otak kita. Makanya kepala itu sangat penting sekali fungsinya kayak gitu. Makanya kalau kita naik kendaraan itu sama polisi disuruh pakai helm kayak gitu, karena apa? Karena kalau orang itu mungkin jatuh, patah tangannya atau kakinya itu insya Allah masih hidup, tapi kalau sampai yang kebentur kepalanya itu kebanyakan nggak selamat kayak gitu. Itu sangat penting sekali, makanya suruh pakai helm kayak gitu. Tapi semuanya hanya ikhtiar saja sih. Itu adalah isyarah hati saya kayak gitu. Karena hati itu adalah tempatnya Gusti tadi. Kalau tahu kejadian seperti ini ya, yang jelas besok biar santri saya yang datang ke sini untuk jemput beliau ini gitu ya. Makanya saya tunggu-tunggu kok gak datang ke pondok, kenapa gitu, kok
kok cuman kabar aja kayak gitu kan, saya jadi nggak enak gitu, karena Ini juga nggak enak, memang nggak ada pembahasan udah terus udah banyak membantu gitu kan. Terus malu kalau minta tolong lagi, udah ini sembuhin. enggak sih. Ya kalau saya selama saya bisa membantu ya akan terus saya bantu, karena saya sendiri ketika membantu orang itu hanya kelihatannya saja saya membantu orang, pada hakikatnya saya malah dibantu gitu. Karena pada hakikatnya ketika kita membantu orang lain itu membantu diri kita sendiri, dan berarti Allah itu memang menempatkan kita, ngersakne kita, memang Allah itu berkehendak supaya kita itu membantu orang itu. Malah kalau kita nggak bantu sedangkan kita tahu, itu kita dosa kayak gitu. Jadi saya nggak pernah ada beban ketika ada orang yang minta tolong ke saya. Kalau saya bisa saya bantu, saya punya uang saya kasih, kalau ada yang ngasih saya terima, kalau ada orang yang minta pun ya saya kasih ketika itu memang benar-benar membutuhkan kayak gitu. Jadi saya sendiri nggak ada bebannya, biasalah manusia itu kayak dipuji terus kayak dicaci itu biasa, karena kayak di dunia ini kayak gini, kayak ada air mengalir, kalau sampai nggak mengalir lagi ya nanti malah luber, itu jadi beban, banjir kan kayak gitu. Jadi datang ada resapan, ada air yang datang, harus ada yang mengalirkan kemana dan lain sebagainya. Makanya rezeki itu buat saya ya untuk dibagi-bagi, termasuk ketika saya bertemu dengan jenengan, saya bertemu dengan yang sakit ini, saya bisa membantu ya saya bantu semampu saya kayak gitu. Jadi rezeki itu jangan sampai menjadi musibah untuk diri kita ketika kita itu menganggap itu milik kita. Ini jadi masalah karena rezeki itu pada hakikatnya adalah titipan, dan kadang kita merasa titipan itu adalah hak kita, itu kan menjadi kesalahan itu. Jadi selama saya bisa membantu saya bantu. Apalagi beliau ini, saya nggak masalah beliau menghina saya, mencaci saya, itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya bantu beliau, itu aja sih gitu. Jadi beliau itu BAB, mohon maaf pipis itu di tempat ya. Kayak gini kan ya jadi musibah kan buat jenengan. Tapi ingat kata-kata saya bahwa di balik musibah itu pasti ada barokah. Di balik musibah pasti ada barokah. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu hanya ada dua. Kalau tidak itu menjadikan sebuah barokah, pasti menjadikan hikmah. Ketika ada yang memberikan kebaikan itu barokah, ketika ada yang memberikan ujian itu namanya hikmah. Tinggal tergantung bagaimana diri kita menyikapinya saja itu. Jadi biasa-biasa aja, karena kita hidup ini sebenarnya adalah penyaksian. Bukan kita yang mengalami, kita ini hanya menyaksikan. Yang mengalami itu hanya dohiriyah kita saja. Kalau batiniah kita ini menyaksikan. Makanya sholat itu sebenarnya adalah menyaksikan apapun yang ada di dunia ini. Ya, sama kayak beliau dulu ini kan seperti itu, menghina saya, mencaci saya, ketika sakit terus minta didoakan, akhirnya jadi saudara kayak gitu. Ya pasti besok kayak gini, ini besok pasti ada yang datang, ketika di sini pasti ada kayak yang nyuruh jenengan untuk bilang ini konten atau ini bohongan dan lain sebagainya, pasti ada, karena orang yang tidak suka itu pasti ada. Bahkan di setiap saya melakukan ruqyah rumah, itu setiap rumah yang saya ruqyah itu kan selalu saya itu memberikan alamatnya, itu banyak yang mendatangi, suruh bilang kalau sama itu ditipu dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah tidak ada satu orang pun yang mau melakukan seperti itu. Bahkan banyak yang bilang, ketika contoh kemarin saya pembersihan di Surabaya, bahkan sampai saya pembersihan di Malang itu pun didatangi sama orang, bilang kalau panjang itu dibohongi sama Gus Samsudin, ayo laporkan dan lain sebagainya gitu. Cari itu, dan ada lagi orang Tulangagung sana, ada beberapa orang yang memang setiap saya melakukan pembersihan rumah sama orang ini didatangi. Lihat aja besok sampai lah, didatangi beberapa orang, dan orang itu pasti ngajak untuk, pasti bilang kalau saya itu melakukan penipuan, pasti itu seperti itu. Tapi ya saya ini terserah aja, yang penting saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Termasuk istrinya Mbah Di pun sampai sekarang juga seperti itu. Tapi ya tidak masalah, itu buat saya tidak masalah. Saya itu dituduh nipu dah dari satu tahun yang lalu lah. Ini buktinya sampai sekarang ya nggak terjadi masalah apa-apa gitu.
Kalau membahas masalah konten YouTube ya, buat saya namanya konten itu, media sosial itu kan sebuah media untuk berdakwah, sebuah media untuk memberikan sebuah tayangan atau hiburan atau tontonan. Apa salahnya kayak gitu? Yang penting kita nggak merugikan orang lain. Orang mau lihat ya silakan, nggak lihat juga nggak apa-apa gitu. Yang suka ya, daripada nonton film porno kan mending nonton apapun yang saya tayangkan. Itu kan saya kalau ngajaknya sholawatan, saya nggak pernah ngajak untuk mencuri, saya nggak ngajak orang untuk selingkuh, saya nggak ngajak orang untuk membenci sesamanya. Saya mengajarkan orang untuk cinta kepada agamanya, baik kepada orang tuanya, baik kepada istrinya. Salahnya di mana? Ya. Nah kan kayak gitu kan. Saya kan mengajarkan kebaikan. Saya di sini tidak mengajarkan orang untuk membenci, untuk membunuh, untuk menghina, kan nggak pernah. Ya kalau hal yang semacam itu tetap disalahkan ya itu urusan dia. Kalau memang mau berkarya ya berkaryalah sendiri, yaitu berkarya dengan karya sendiri. Kalau kamu berkarya dengan bagus, nanti kamu ditonton orang suka, akhirnya kamu bisa berkarya di situ. Kenapa masalah dengan karya orang lain? Apakah karya orang lain itu merugikan kamu, atau mungkin itu membuat kamu membenci orang lain, atau membuat rumah tanggamu berantakan, atau membuat kamu masyarakat membenci sesamanya, membenci negaranya? Kan tidak. Di konten saya mengajak untuk bersolawat, untuk sholat, cinta terhadap sesama, baik kepada orang tua, terus bisa bermanfaat untuk yang lainnya, kan seperti itu. Ya tidak mengajarkan kebencian. Salahnya di mana? Kan kayak gitu. Ini nanti pasti besok ada yang datang ke sini terus bilang settingan, terus disuruh nanti dikatakan dengan bertemu dengan saya itu melakukan penipuan, pasti seperti itu. Maka kalau ada orang yang datang ke sini bilang settingan, jawab aja iya gitu, biar puas. Kalau mereka datang ke sini, contoh orang yang benci sama saya itu ada kontennya itu tiap hari menghujat saya, bilang aja iya nggak apa-apa, biar dia puas. Nanti kalau bilang enggak, terus dikorek-korek, didatengin. Pernah didatengin itu bersama dengan LSM, dengan preman-preman, itu ada loh. Jadi orang itu minta tolong ke saya, ya kan, saya rukyah rumahnya, sampai sekarang itu didatangi 5 orang, 3 orang, 4 orang. Itu cuman minta supaya dia itu melaporkan saya. Loh, wong dia ngundang saya itu gratis kok, saya bantu dia, itu malah dia yang saya kasih uang kok. Ada itu orang Tulungagung itu, ada yang seperti itu sampai sekarang. Aneh seperti itu ya. Kalau saya itu sebenarnya simple aja, mau dianggap apapun itu silahkan, yang penting saya tidak merugikan orang. Kalau saya salah, laporkan saya ke polisi, di penjara, sudah. Itu aja. Kalau saya cabul, kalau saya bunuh orang, kalau saya jual narkoba, atau saya mau menebarkan sara, ya silakan laporkan saya. Kayak gitu aja, repot. Tapi kan sekarang buktinya orang itu mencari-cari kesalahan saya nggak bisa. Hanya untuk cari konten saja. Sama-sama. Kalau sebenarnya kalau dia nuduh saya konten, dia sendiri konten. Kalau dia nuduh saya settingan, dia sendiri settingan. Sebenarnya kan simpel kayak gitu. Kalau dia nuduh saya konten, dia sendiri konten kok. Dia sendiri konten. Jadi aneh, sama-sama konten, sama-sama berkarya, sama-sama di YouTube, tapi menyalahkan loh. Berarti kan dia nggak bisa berkarya gitu loh. Masalah kayak gitu, dia nggak bisa berkarya dengan karyanya. Akhirnya bagaimana caranya menjelekkan orang lain. Kayak pernah seseorang itu, dia itu menghujat saya luar biasa, orang ini menghujat saya luar biasa. Terus akhirnya dia datang ke pondok, ya kan, dia datang ke pondok, saya nggak ngundang. Yang kedua itu dia tiba-tiba dia datang sendiri ke pondok. Setelah dia ada di pondok saya, dia karepnya itu mintanya itu digaji bulanan, minta gaji bulanan. Ada temennya yang beli mobil, dia juga minta dibeliin mobil kayak gitu. Terus anehnya pulang minta ongkos sama saya, kan kayak gitu. Terus di pondok nggak pernah sholat, malah makan B2 babi itu. Terus di pondok saya hidup dengan saya, terus makan dari saya, tapi diteleponan sama seseorang itu menghujat saya. Ya kan problem orang ini kan idiot, itu orang gila kalau menurut saya. Jadi dia makan dari saya, tempat tinggal di tempat saya, tapi teleponan sama seseorang menghujat saya. Teleponan sama
apa adalah yang kayak badut kayak gitu. Teleponan sama orang itu menghujat saya, dan itu dia bertempat tinggal di tempat saya, makan dari saya. Dan itu kayak gitu masih minta gaji bulanan, masih minta makan. Itu apa nggak bangsat kayak gitu kan? Edan orang kayak gitu itu. Dan ketika keluar dari pondok ya minta ongkos sama saya pulang itu. Pulang itu sampai pamitan 4 kali, akhirnya saya kasih uang 1.500.000 untuk ongkos pulang. Lalu kayak gitu katanya saya ngusir dia. Itu ya, aduh yang namanya apa kayak si apa wis ngene wi. Apa to jenenge kayak korek karo lodro. Allah ya Allah. Semakin tinggi pohon semakin Iya, tapi saya enaknya itu gini loh maksud saya. Makan dari saya, ya, tempat tinggal di tempat tinggal saya. Minta uang dari saya, ya kan, untuk makan, untuk semuanya. Tempat saya kasih. Loh kayak gitu loh. Di tempat saya makan dari saya, bikin konten sama orang itu, ada orang yang nggak suka sama saya, telepon sama saya itu menghujat saya. Loh kayak gitu kok masih mau makan dari saya, masih mau tempat tinggal dari, bahkan mau pulang tuh lo minta ongkos saya. Kayak di pondok itu nggak pernah sholat, makan B2, makan babi di pondok, dan tebal ya. astagfirullah. Saya heran dengan orang-orang seperti ini. Karena memang kalau menurut saya memang ini sudah menjadi kehendak Allah. Memang orang-orang bangsat seperti ini harus pergi dari tempat saya kayak gitu. Karena nggak satu frekuensi dengan saya. Nggak punya iman kalau menurut saya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak apa-apa lah. Kenapa? Yuk saya lihat dulu yuk. Izin ya. Kita lihat yang sakit ya. Di sini ya. Iya, Enggak. masih begitu aja ya. Ya Allah. Kok perutnya anu ya? Tambah membesar gini ya? Ya makin membesar ya. Astagfirullah nanti. Kok perutnya makin membesar gini ya? Astagfirullah. Ini sampai ngeget gini sampai apa? Gini, itu apa namanya? Sampai ininya gini loh ya. Ya Allah ya Karim. Tapi kalungnya udah dilepas ya? Kemarin ada kalung emasnya toh? Ya udah. Udah dilepas ya. Yang sabar nggih. Ini kok bau ya? Ya bau pesing. Astagfirullahaladzim. Ini ceritanya beliau ini sering menghujat saya di TikTok kayak gitu Ya, ta. sering. Sebenarnya sih kalau ada orang yang menghujat kita itu, sebenarnya saya itu malah kasihan kalau ada orang yang menghujat saya itu. Bukannya saya itu benci atau marah, kasihan kayak gitu. Karena di dalam hatinya ada kebencian, terus akhirnya menimbulkan penyakit untuk dirinya sendiri. Karena setiap perkataan yang baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri, dan perkataan yang buruk juga akan kembali kepada diri kita. Yang penting kalau lagi dihujat atau dibully, dicaci itu nggak usah marah. Kalau marah nanti nggak ada bedanya sama yang menghujat itu maupun yang membuli. Ini sudah dibawa ke rumah sakit, Udah. kasih obat. Ya. Terus gimana kata dokter? Ya, katanya cuma sakit stroke tapi itu perutnya tambah. Membesar. Ini juga kena livernya kena. Apalagi sudah 1 bulan nggak makan. Ini badannya tetap besar ya. Iya. Jadi ini dari livernya itu keluar air gitu. Airnya itu di luar dari usus kayak gitu. Jadi nggak bisa keluar, ini bisa dioperasi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli salim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Khusus Sumadoni, ya Mahmubah Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syah Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil. Ya Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syah Abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat datang, saya minta ya Allah, semoga beliau lekas diberikan kesembuhan. Inna ma'amruhu idza arada. Ini menurut batin saya. Besok ini saya kasih madu sama kunir sama tanah yang ada di pondok. Semoga dengan media itu cepat sembuh nggih. Besok biar dijemput sama santri saya, dibawa ke Pondok Nuswantoro nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sabar nggih. Saya izin pulang dulu, besok biar dijemput sama santri saya ya, nggak usah pikirin biayanya. Walaupun toh nanti saya semuanya saya doakan belum sembuh, insya Allah nanti tetap saya kasih untuk biaya di rumah sakitnya. Karena kalau sakit jangan dibiarkan, kita harus tetap berikhtiar dengan dua hal, secara dohiriyah maupun secara batiniah. Ini penyakit seperti ini disebut dengan ketempelan. Jadi penyakit nomades itu ada kena ain, ada ketempelan, ada kena sihir. Ketempelan itu bukan berarti ketempelan jin, bukan. Ketempelan itu kena 4 hal: tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Nah ini bisa jadi yang kena keempat, karena maksiat tadi, sehingga maksiat itu menimbulkan penyakit. Yang penting yang sabar, yang tenang. Besok santri saya kesini, insya Allah ya, biar beliau dibawa ke pondok saya. Nanti saya doakan, mau di sana 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak apa-apa ya, gratis ya. Yang penting sembuh kayak itu. Tapi yang menyembuhkan Allah, bukan saya ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya izin pulang dulu karena juga sudah malam. Mohon maaf mengganggu. Semoga diberikan kesabaran ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Heeh, tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku semuanya, selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Terima kasih yang sudah mengikuti channel YouTube Pondok Nuswantoro maupun channel YouTube Batin. Jangan lupa ya di subscribe, tekan tombol merah-merahnya, dan juga jangan lupa ditonton channel YouTube Pondok Nuswantoro maupun channel YouTube Kusam dan Family. 3 itu punya saya. Pondok Nuswantoro, Batin, Kusam dan Family. Oh tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.